senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners tentunya di program kesukaan Tribuners, apalagi kalau bukan Tribun Best Story. Di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirimau, sore ini kita sudah kedatangan tamu yang keren, kece banget, nanti bakal saya kenalin ke Tribuners. Namun saya mau menyapa dulu untuk kalian yang baru saja bergabung ya di layar monitor kita saat ini. Kita live di kanal YouTube Tribun Ambon dan juga Facebook fanpage. Jadi kalian bisa bergabung di comment section, entah itu pertanyaan atau menceritakan terkait dengan pengalaman kalian yang berhubungan dengan tema yang bakal kita bahas pada sore hari ini, yakni menyadari emosi. Kita tahu bahwa pada 10 Oktober 2022 kemarin baru saja diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, ini pertama kali diperingati pada tahun 92 di tanggal yang sama 10 Oktober 1992, dan sampai ini masih dikampanyekan agar lebih mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya isu kesehatan mental atau jiwa ini. Nah, untuk membahas terkait dengan tema yang sudah kita sounding di berbagai platform media sosial kami, yakni sudah hadir bersama saya narasumber yang pertama. Beliau merupakan psikolog klinis. Ibu, nanti saya manggil Mbak aja ya. Mbak Novi Ernilawati, Master Psikologi Psikolog ya. Oke, selamat sore Mbak Novi. Selamat sore Mbak Ajeng. Terima kasih sudah mau menyanggupi undangan kami ya untuk bisa ngobrol di sini, karena apalah kami gitu ya ngomongin tentang kesehatan mental tanpa dihadirkan orang yang ahli untuk membahas terkait hal itu. Kemudian di samping saya juga ada perwakilan dari anak muda yang bergerak, yang sadar akan isu kesehatan mental ini dan turut mengambil andil peran agar masyarakat di sekeliling terutama di Kota Ambon menyadari dan juga mencegah terjadinya hal-hal yang dipicu dari kesehatan mental itu sendiri. Perkenalkan, di sini ada Ketua Komunitas Sombar Agustina Putirwulan. Sore Kak. Ini untuk kedua kalinya ke sini kan ya. Baik, apa kabar? Baik. Baik ya, Yes. terima kasih juga sudah mau menyanggupi undangan kami. Baik, saya mau kasih tahu lagi buat Tribuners ya, kalian kalau mau gabung boleh aja di kolom komentar atau comment section. Pertanyaan terkait dengan menyadari emosi. Apa sih sebenarnya? Saya mau langsung menuju ke narasumber saya, ada psikolog di sini Mbak Novi. Mbak Novi, kalau dilihat dari kacamata psikologi ya, emosi itu apa sih? Karena kalau kita mau lihat ya, atau kita sehari-hari yang terjadi di sekitar kita, ketika kita mengatakan emosi, yang ada adalah hal negatif, misalkan marah dan sebagainya. Padahal emosi kalau kalau secara umum yang kita tahu ada banyak seperti itu. Dari kacamata psikologinya seperti apa? Oke Mbak Ajeng, pertanyaan dari awal sudah susah ya gitu. Seperti yang tadi Mbak Ajeng sampaikan, biasanya emosi itu selalu dikonotasikan negatif. Emosi biasanya dikonotasikan dengan marah, dengan sedih. Padahal emosi itu ada banyak dan itu adalah sebuah pengalaman subjektif ya, tiap-tiap individu. Dan emosi ini secara psikologis apa ya, sebuah ungkapan yang sangat universal gitu. Misalnya nih, emosi ini emosi marah, kemudian emosi sedih, jijik, takut, kemudian apa lagi, disgust itu jijik sih ya, jijik gitu. Mungkin Mbak Hajeng pernah nonton film Inside Out? Setelah ini saya nonton. Setelah ini nonton ya. Film Inside Out itu film anak-anak, filmnya Pixar. Di situ dia menceritakan tentang emosi, tentang berbagai emosi yang dirasakan oleh anak dan oleh kita semua sebenarnya. Tapi karena itu sasarannya adalah anak, makanya dikemasnya film anak-anak. Tapi itu bagus banget untuk pengenalan emosi. Baik, oke. Nah, ke
tadi ada jenis-jenis emosi yang disampaikan ya. Tribuners ini ada komunitas Sobar yang dimana mereka juga bergerak untuk membuat masyarakat, terutama anak muda, untuk menyadari kesehatan mental itu sendiri. Nah, kalau yang dilihat evaluasinya teman-teman Sombar, apakah memang anak-anak muda dari lingkup Sombar sendiri ya sudah menyadari emosi-emosi seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Novi? Ya, pada umumnya anak muda tentu sudah tahu itu emosi kayak gimana. Cuma dalam level kesadaran itu kita harus melihat pada porsi-porsinya begitu. Kenapa? Karena emosi itu kadang juga bisa disadari tapi kadang bisa disangkali. Jadi emosi kadang bisa disangkali. Dan Denial seperti itu ya? ya, karena itu kenapa juga bisa ditemukan banyak orang jika contoh sederhana, contoh paling simpel saja. Kalau sedang marah kayak teman misalnya, tiba-tiba ketemu langsung bilang ada marah. Itu disengkali kan hal-hal. Jadi level mau ditanya kembali pertanyaan tadi, apakah anak-anak muda itu sudah menyadari emosi itu ada, sadar, tetapi porsi dan level mana mereka meresponnya itu yang masih dipertanyakan gitu. Iya. Untuk mengekspresikan emosi ya, dilihat dari kacamata psikologi tentunya. Lingkungan kita yang tentunya kita dibesarkan dari kebanyakan juga keluarga atau gaya parenting yang tidak mengizinkan anak-anak mereka untuk bisa dengan leluasa mengekspresikan emosi. Misalnya anak kecilnya nangis gitu kan, sama orang tuanya disuruh cepet-cepet jangan nangis gitu. Jadinya apakah itu akan mempengaruhi karakteristik si anak itu dalam tumbuh kembangnya dia? Kita geraknya ke tumbuh kembang ya gitu. Sangat mempengaruhi Mbak gitu. Kenapa gitu? Tadi Mbak Ajeng menanyakan ke kau mengenai validasi emosi ya gitu. Ketika emosi itu tidak divalidasi, anak kan tidak diizinkan untuk nangis, tidak diizinkan untuk bersedih saat itu. Harus diem. Bisa jadi dia tumbuh dengan merepress emosi itu. Jadi emosinya ditekan. Berarti aku tidak boleh nangis, aku tidak boleh sedih. Aku harus diam. Ketika aku merasa rasa ini, berarti ini rasa yang tidak boleh kurasakan gitu. Sehingga ketika tumbuh besar pun dia menolak untuk merasakan ekspresi itu. Mungkin kemudian akibatnya seperti tadi yang disampaikan oleh Kau dari komunitasnya KO ya, di komunitas Sombar, anak-anak jadi menolak marahnya. Kamu marah ya? Enggak. Padahal mungkin rasanya di sini sesek banget gitu kan, udah enggak enak banget, aku gemes banget aku. Nah, tapi enggak gitu. Jadi rasa marah itu tidak diakui, tidak dia mungkin sadar tapi tidak mengakui bahwa aku ngerasa marah. Enggak boleh marah. Jadi baik, lalu bagaimana cara karena sudah terlanjur nih tumbuh dengan budaya seperti itu, apakah tidak begitu terlambat begitu untuk bisa mengolah emosinya atau memvalidasi rasa-rasa apa yang tadi, biar nanti kalau lagi marah gitu atau lagi seneng gitu atau lagi sedih gitu tidak ragu-ragu untuk bisa mengekspresikan. Misalnya kalau marah ya udah saya marah sama marah gitu. Nggak pernah ada kata terlambat sih. Tidak pernah ada kata terlambat. Daripada tidak sama sekali, mending dimulai dari sekarang. Anak muda sekarang ini kan udah sangat luar biasa ya, menyadari kondisi tubuhnya, menyadari apa yang dia rasakan gitu. Caranya gimana sih supaya diri juga memvalidasi rasa itu gitu. Ketika kita sudah sadar bahwa kita tumbuh di lingkungan yang seperti itu, yang menolak emosi kita kembalikan ke diri. Saya perlu memvalidasi sendiri emosi saya. Saya perlu menerima emosi saya. Bagaimana caranya? Kadang kita nggak ngerti ya, Mbak ya. Sebenarnya aku tuh ngerasain apa sih? Gitu. Emosi ini kan sebenarnya banyak banget. Tidak hanya tadi beberapa emosi yang saya sebutkan, namun masih banyak emosi yang lain. Misalnya malu, terus ragu-ragu, kecewa, itu kan juga emosi. Gimana sih cara
mulai menyadarinya gitu. Pertama sebenarnya sadari dari sensasi tubuhnya Oh sih. gitu. Oke. Kita kan bisa ya menyadari sensasi tubuh kita gitu. Mungkin saya mau nanya nih ke Mbak Ajeng. Boleh ya? Jarang-jarang ada narsum nanya balik. Oke, Ini, silakan. kalau Mbak Ajeng ini merasa marah, apakah Mbak Ajeng bisa merasakan bagaimana nafasnya? Kadang sesek ya, tapi kebanyakan naik ke sini sih. Kadang sesek, kebanyakan naik ke sini. Oke. Kemudian yang sesek di mana? Di sini Iya. sesek. Detak jantungnya seperti apa? Lebih kencang tentunya. Lebih kencang tentunya. Seperti itu. Itu ya. Kembali ke rasa gitu. Sebenarnya emosi itu adalah sebuah pesan yang diberikan oleh tubuh kita agar kita bisa meresponnya, dan kemudian nanti kita bisa meresponnya dengan cara yang tepat. Gitu. Baik. Ketika marah kan sesek, naik ke sini mungkin nggak bisa mikir ya gitu, jadinya gitu langsung entahlah mau nyubit, mukul atau maki, nggak ngerti gitu. Itu kan fungsi kognitifnya juga jadi tertutup gitu. Dirasakan dulu dari situ. Setelah itu, setelah dari sensasi tubuh itu nanti kan diekspresikan nih, nggak tahu cara pengekspresiannya seperti apa. Namun ketika Mbak Ajeng sudah merasakan sensasi tubuhnya, bisa mengelolanya dengan apa? Berhenti dulu, tarik nafas. Nah, seperti itu Mbak Ajeng. Oke, nanti kita akan lebih lanjut bagaimana cara mengelola emosi atau emotional intelligence yang kita tahu. Baik, lalu apa hubungannya emosi-emosi tadi dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu? Oke, apa hubungannya? Saya ini sangat percaya bahwa tubuh, jiwa, pikiran kita itu adalah sebuah kesatuan. Kalau di Kristen mungkin ada Holy Trinity gitu ya. Kalau saya Holy Trinity-nya itu adalah mind, body, and soul gitu. Jadi pikiran kita itu mempengaruhi jiwa kita. Pikiran, jiwa, dan tubuh kita itu juga berpengaruh sekali. Semuanya saling mempengaruhi. Seperti tadi ketika marah rasanya sesek gitu. Tubuh kita dipengaruhi oleh kemarahan kita, oleh emosi kita. Akhirnya apa? Kita juga tidak bisa berpikir dengan jernih. Mainnya juga tidak jalan. Bagaimana pengaruhnya dengan kesehatan mental? Sangat berpengaruh sekali gitu. Misalnya nih, ini Mbak Ajeng pegang mic ya, saya juga pegang mic. Mic itu berat atau tidak? Lumayan ya. Bayangkan Mbak Ajeng harus memegang mic itu selama 3 jam. Oke, saya ngamuk. Seperti itu. Itulah emosi. Ketika emosi itu seringan apapun, selalu kita bawa terus menerus, rasanya itu tubuh sangat tidak nyaman, lelah. Mungkin kalau setelah 5 jam pun dipegang, terus habis itu mic-nya Mbak Ajeng disenggol pun Mbak Ajeng akan ngamuk karena rasa sakit itu masih ada. Begitu ya cara kerja emosi, hubungannya dengan kesehatan baik fisik maupun kesehatan mental kita. Saya mau ke Tribuners dulu, kalian yang baru bergabung di layar monitor boleh saja komen di comment section pertanyaan terkait dengan tema yang kita bahas hari ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, yaitu menyadari emosi. Buat teman-teman mahasiswa Universitas Patimura yang juga saat ini ada di studiotribunambon.com, selamat bergabung. Kalian juga boleh kok bertanya di kolom komentar. Kali aja jangan sampai stres gitu ya dengan tugas-tugas kuliah. Oke, kita ke kesehatan mental itu sendiri. Kalau kita mau melihat banyak banget sih sebenarnya hal-hal yang kemudian memicu seseorang akhirnya mengakhiri hidup. Nah, salah satu yang paling sering ditemukan dalam setiap kasus yang statement resmi dikeluarkan oleh kepolisian adalah depresi. Dan hal ini paling banyak dialami berdasarkan data, yaitu terjadi di negara Korea Selatan. Banyak sekali anak-anak muda yang kemudian mengakhiri hidupnya karena tekanan-tekanan yang didapatkan di lingkungan kerja misalnya, ataupun lingkungan pertemanan dan segala macam persaingan dan segala macamnya itu membuat mereka akhirnya mengakhiri hidup. Baru-baru ini bahkan di Provinsi Maluku 2 tahun terakhir, saya minta data terbaru tapi belum
belum ada data konkret yang dikeluarkan oleh Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leuase. Semoga ini bisa jadi catatan juga untuk kepolisian untuk setidaknya mengcover, karena dari data itu menjadi tolak ukur berbagai pihak untuk bisa membuat ukuran-ukuran apa yang perlu, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan. Karena yang sangat disayangkan adalah ketika kasus-kasus ini kemudian terjadi dan dia hanya berhenti di laporan saja, tidak ada penanganan dan penanggulangan seperti itu. Ini dari kacamata kami media. Saya mau bertanya ke Kak Au ya. Menurut dari Kak Au, kajian-kajian komunitas Sombar misalnya, apakah masyarakat di Kota Ambon, Provinsi Maluku terutama anak muda itu sendiri sudah menyadari tentang pentingnya isu kesehatan mental ini? Iya, ya dalam perjalanan komunitas memang belakangan ini kesadaran itu sudah mulai terbentuk, dan saya pikir bahwa di tahun ini malah justru banyak kolaborasi-kolaborasi yang terbentuk dari anak muda untuk melihat akan isu kesehatan mental ini, dan ini bagian yang paling penting untuk ditangkap secara bersama bahwa memang sudah saatnya kita sebagai orang muda bahkan masyarakat siuman untuk melihat bahwa kesehatan mental ini bukan sesuatu yang tabu, tapi sesuatu yang sudah menjadi genting untuk diperhatikan secara bersama, begitu. Baik, kalau dari Mbak Novi sendiri, biasa juga kan menangani, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu pasien, tapi orang-orang yang datang dengan keluhan-keluhan berkaitan dengan kesehatan mental itu sendiri. Dari rate-nya misalkan sejauh ini ada sekitar 10 sampai 20 orang. Apakah yang datang itu kebanyakan orang Ambon atau Maluku, ataukah memang dari luar daerah yang kebetulan tinggal di Ambon? Kita mau melihat dulu nih tingkat kesadaran orang kita, apakah sudah ngeh dengan isu kesehatan mental itu sendiri? Kalau selama ini ya, selama saya ada di sini, kebanyakan sih klien saya masih yang dari luar Ambon, gitu, masih dari luar. Pernah beberapa yang dari Ambon, namun tidak berlanjut. Entah apa alasannya, mungkin masih seperti tadi yang Kak Au sampaikan, bahwa kesehatan mental ini masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Jadi mereka sendiri tidak memiliki kepercayaan diri untuk datang, belum berani untuk datang meminta pertolongan, meminta bantuan, seperti itu. Kajiannya apa yang melatar belakangi mereka kemudian kayak tidak mau memvalidasikan apa yang dirasakan, atau istilahnya apa ya, menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada mental yang berujung kepada kesehatan fisik mereka itu? Kalau Mbak Ajeng menanyakan kajian, saya belum pernah melakukan kajian sesungguhnya dari kacamatanya aja. Oke. Saya takut menduga-duga Mbak gitu ya. Saya takut menduga-duga, mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Au, saya tidak bisa memberikan dengan data yang akurat seperti itu dari yang disampaikan oleh Kak Au, bahwa masih stigma itu kemudian proud ya. Kalau saya lihat di sini karakternya adalah proud. I have to be tough gitu. Aku tidak boleh terlihat lemah. Karakter yang seperti itu kadang kemudian menghambat sih ketika seseorang ingin meminta bantuan, karena memikirkan jika nanti saya ketahuan begini, maka nanti saya dianggap begini. Itu beberapa yang saya temui dengan klien saya. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak datang lagi. Baik, melihat fenomena ini ya, bagaimana tanggapan Kak Au? Ya ini susah-susah gampang ya. Ya karena ini bicara tentang pribadi orang ya. Dalam skala besar pun demikian, kita melihat bahwa selain daripada dua hal yang disampaikan oleh Mbak Novi, kita bisa menambahkan bahwa ini belum jadi satu budaya, lagi-lagi ke budaya ya, kepercayaan itu sendiri. Di sisi lain ya, kalau kepercayaan misalnya kan kalau di orang Maluku ya, kita orang Maluku itu kalau soal kumpul dan cerita, tukel, bercerita itu ada yang lurus, ada yang miring. Kak, waktu datang untuk ini
dalam konseling kita proses mendengarkan orang. Ada banyak rahasia-rahasia yang harus disimpan dengan rapi. Dan ketika 1-2 orang datang untuk bercerita kepada kita yang dianggap dapat dipercaya, dan ketika dalam proses perjalanan itu ada mengalami titik-titik tertentu yang membuat hal-hal yang dirasa bisa dijaga rahasianya menjadi bocor dalam tanda kutip tadi ya, yang miring, maka itu sangat sulit untuk mendorong orang maju selangkah untuk percaya lagi kepada orang-orang yang bisa menolong gitu, yang kompeten di situ. Jadi ini memang butuh usaha yang cukup banyak untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat atau kepercayaan anak muda khususnya bahwa ini baik untuk dilakukan itu. Baik, kalau kita mau melihat ke tema Hari Kesehatan Dunia di 2022, yakni Make Mental Health and Well-being for All Global Priority, atau jadikan kesehatan mental untuk semua sebagai prioritas global. Karena berdasarkan catatan juga semenjak pandemi 2020 lalu, banyak yang kemudian mengaku stres begitu ya, di lockdown, dibatasi pergerakannya, pikniknya jadi kurang, ya orang-orang pada stres gitu. Jadi ini menjadi isu global yang diharapkan oleh Federasi Kesehatan Mental itu sendiri agar orang-orang tuh sadar gitu. Kalau dari Kak Au sendiri melihat, apakah pemerintah kita dari program-program kerjanya sudah bisa menyentuh hal-hal yang bisa mendukung isu ini? Ini cukup sulit. tapi kalau dari saya sendiri bersyukur ya, setelah COVID itu ada timbul kesadaran bahwa kesehatan mental ini penting. Itu Betul. anugerah, itu harus satu anugerah. Dengan kesadaran itu maka sudah mulai ada banyak program-program yang mengarah ke situ. Itu sudah harus dilihat. Nah, ditanya apakah itu sudah dapat menjangkau semua wilayah atau semua sasaran, beta sejujurnya menjawab belum maksimal karena Khususnya sangat di luas. Kota Ambon, Provinsi Maluku. Ya karena saya bukan orang pemerintah ya, tapi saya ini orang komunitas yang bergerak di bisa praktisi. dilihat dari kacamata anak muda lah. Kalau dilihat dari kacamata orang muda, ya dalam kalangan yang bisa dijangkau memang ada program-program ke situ. Belakangan ini seperti sebut saja karena dari pihak gereja ya, ini juga ada upaya-upaya untuk program-program kesehatan mental. Salah satunya ada pelatihan-pelatihan pastoral sebaya misalnya. Itu dilakukan, salah satu konkretnya dilakukan di wilayah pengurus daerah Ambon Utara, yang notabene yang kasus-kasus bunuh diri pun pernah muncul beberapa di situ. Dan di kawasan apa saja? Dari kalau wilayah pengurus daerah Ambon Utara berarti dari Pak Solari ke Alang, dan memang gabungan wilayah itu, dan memang di situ dilakukan kegiatan untuk persiapan penolong atau relawan pendamping. Dan saya melihat bahwa ini salah satu hal yang perlu diapresiasi, bukan saja buat kita secara orang-orang yang bergerak mendorong ke situ, tetapi juga kepada masyarakat bahwa kesadaran ini harus didorong untuk diupayakan secara bersama, bahwa ini baik untuk dilakukan bukan saja buat wilayah itu karena notabene di situ, tetapi bagaimana ke depannya itu bisa dilakukan juga wilayah-wilayah lain supaya memudahkan para psikolog maupun kami orang yang berjuang di situ untuk sama-sama melihat orang-orang yang juga membutuhkan jangkauan ini ya. Ya, kami sangat mengapresiasi apa yang dibuat atau dilakukan oleh komunitas Sombar misalnya, dan juga pergerakan anak muda lainnya di tingkat gereja pun demikian, karena harus kami akui bahwa dari media sendiri pun kami tidak bisa menggali lebih jauh terkait dengan kasus bunuh diri misalnya, mengakhiri hidup. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada dalam seminggu ini saja ada 2 kasus gantung diri, dan motifnya ada yang disebutkan diduga ya karena depresi dan lain sebagainya, tapi dia hanya berhenti di situ. Itu yang sangat kami sayangkan. Pergerakan seperti ini juga salah satunya membantu untuk pencegahan ke hal-hal demikian, dan ini perlu diapresiasi. Mungkin ke depannya
pemerintah dalam hal ini mungkin dinas kesehatan begitu ya bisa lebih apa ya, mungkin bisa bergandeng dengan teman-teman komunitas ataupun dari psikolog juga menyediakan waktunya ketika ada kegiatan-kegiatan dan segala macam. Nanti kita akan dengarkan lagi kegiatan seperti apa yang diusung oleh teman-teman Sombar. Baik, Tribuners kalian yang mau bergabung di layar monitor, di comment section, boleh banget ya komentar aja pertanyaan terkait dengan tema yang kita bahas. ada yang mau nyampein salam buat Usi Au katanya dari Jenderal Bintang 8. Baik, kita ke kolom komentar Tribuners. Ini udah ada ya, mana nih, nggak kelihatan, sorry, harusnya saya pakai kacamata, kontak lensnya juga nggak ada. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, ini ada pertanyaan di kolom komentarnya dari Tribuners dengan nama Stefan. Halo Kak, mau nanya dong, saat sedang emosi apa yang paling penting kita utamain, perasaan atau pikiran biar lebih bisa mengontrol diri? Asoy banget, ini langsung ke psikolognya aja deh, silakan. Langsung ya. Oke, mana yang perlu diutamakan, perasaan atau pikiran agar bisa mengontrol diri? Seperti tadi yang saya sampaikan ya Mbak Ajeng ya gitu. Kita ini Holy Trinity, mind, body, and soul ini sama pentingnya. Gitu. Bagaimana cara kita mengontrol diri? Yang pertama lakukan adalah sadari sensasi tubuhnya. Dengan menyadari sensasi tubuhnya, kemudian kita bisa kemudian merasakan apa sih sebenarnya emosi yang sedang saya rasakan saat ini. Ketika sudah merasakan itu, bagaimana kemudian cara pengelolaannya itu akan muncul berturut-turut. Gitu. Ketika kita sudah sadar, oh sensasi tubuhnya sekarang adalah misalnya agak tercekat nih di sini nih, buat nafas susah gitu. Mata mulai apa? Ada air matanya gitu. Okay. Terharu rasanya. Jangan marah lagi ya, karena dari tadi marah, terharu gitu. Biasanya kalau kita terharu, sedih banget kayak gitu, responnya kan kita juga nggak bisa merespon apa-apa ya. Kita kontrol sebelum kita kemudian mengekspresikan emosinya. Kita ngekspresiin emosi boleh dengan cara yakinkan bahwa itu aman buat kita dan aman buat orang lain gitu, dan tidak mengganggu. Baik, lalu adakah tanda yang bisa dibaca secara mandiri begitu? Apakah kita, kan orang-orang kadang mendiagnos diri sendiri bahwa saya sudah begini dan saya sudah begini begitu. Tapi tanda yang tepat untuk bisa melihat bahwa saya sebenarnya mental saya sudah terganggu nih kayak gitu. Supaya dengan kesadaran itu kita akan ke level berikutnya, yaitu dengan bertemu dengan psikolog misalnya. Jangan pernah mengecilkan setiap emosi yang kamu rasakan. Ketika kamu sudah merasa tidak mampu, sudah, carilah bantuan. Walaupun mungkin awalnya bukan ke profesional gitu. Cari psikolog di Ambon agak susah. Ya memang, karena baru ada 11 psikolog klinis dan tidak semuanya sudah memiliki izin praktik. Begitu. Jadi yang praktik masih sangat terbatas. Tapi untuk platform online banyak gitu. Jadi ya sadari dulu kalau kamu butuh bantuan, akui itu. Sekecil apapun rasanya kamu nggak mampu, kayaknya aku udah ngerasa berat ya gitu. Ceritalah. Mungkin kalau susah ke psikolog, bisa ke orang yang dipercaya ya, teman misalnya, orang tua misalnya, pendeta, siapapun itu. Jangan pernah dipendam sendiri. Seperti tadi, ketika merasa tidak mampu, sekecil apapun itu dia akan lama-lama berat kayak mic yang dipegang tuh. Seperti itu. Jadi kalau nggak mampu, ngerasa aduh aku nggak mampu, kayaknya aku butuh bantuan, segera cari bantuan. Baik, oke. Dari komunitas Sombar sendiri, apa yang kalian lakukan untuk setidaknya mencoba untuk mencegah hal-hal yang demikian terjadi atau mengurangi beban-beban yang ada oleh anak-anak muda ini? Ya, kita melihat soal dalam skala lebih ke penanganan ya. Penanganan memang yang tadi bahwa psikolog saja terbatas. Kita pun pasti terbatas. Jumlah kita secara skala besar sangat lebih luas. Jadi kalau 11 berbanding berapa juta orangnya di Maluku kan tidak mungkin. Jadi memang banyak orang
ada untuk mendengar, tapi tidak semua orang itu punya kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Ini yang Sip. penting. Jadi bagaimana supaya ketiga tadi Mbak Novi bilang ketiga sudah full sekali nih dan harus cerita kepada orang yang benar-benar bisa mendengarkan dengan baik. Karena dengan mendengarkan dengan baik ini bisa menolong orang ini untuk ke step berikutnya ini yang paling penting, pertolongan pertama itu. Nah, kita menyadari bahwa karena keterbatasan itu maka kita perlu menangkap satu orang-orang yang punya kerinduan untuk tolong orang lain. Karena anak-anak muda di luar sana tuh punya kompeten untuk maksudnya bukan kompetensi tapi punya kegelisahan untuk dengar, itu sudah ada kayak gitu. Oke, kita mau dengar, kita mau bantu. Tapi tahap berikutnya kita tahu nih cara bantu bagaimana itu. Nah, karena itu kita melihat bahwa oke, kalau begitu mari kita tidak bisa secara kapasitas belum bisa menyekolahkan orang yang lulusan psikolog, tapi bagaimana kita bisa membantu orang untuk mengetahui keterampilan-keterampilan dasar menolong dengan baik. Ada pelatihan-pelatihan kapasitas. Ya, kapasitas. Jadi kalau di Sombar istilahnya itu disebut training teman Sombar. Ya, Training teman Sombar. Ya, kita buat training yang memang di dalamnya itu sudah misalnya hal dasar keterampilan untuk menolong atau bagaimana emosi di dalam konseling, pikiran di dalam konseling, kesehatan holistik secara menyeluruh. Jadi kita orang-orang yang memang sudah mau komitmen untuk tolong bisa dilengkapi untuk menolong setidaknya dengan cara yang tepat. Itu dulu untuk pertolongan pertama. Nanti lebih lanjutnya bisa dilengkapi. Yang penting bagian-bagian ini harus dilihat secara bersama. Dan jika dilakukan misalkan kayak kemarin di wilayah Ambon Utara bikin itu, maka ini kalau 1 tahun berapa banyak, misalnya 30 orang, tahun kemudian 30, bayangkan berapa banyak orang yang akan menyebar, dan itu memudahkan kita sebagai orang-orang yang menolong maupun yang lain bisa menjangkau mereka. Ya gitu sih. Oke, luar biasa sekali. Boleh 5.000 orang yang ada di sini tepuk tangan? Baik, oke, saya mau kasih kolak lagi Mbak Novi. Kalau tadi kita sudah mengenal emosi-emosi kita, menyadari, dan ada saat-saat dimana bahwa kita tidak bisa mengekspresikan emosi itu dengan leluasa seperti itu. Kalau misalkan nih yang orang bilang remeh-temeh gitu ya, saya tidak mau menganggap ini sebagai remeh-temeh juga. Hormon seorang perempuan yang lagi datang bulan di pra maupun post menstruasi juga kadang naik turun begitu ya, sedih, gelisah, pokoknya komplit deh di masa-masa itu. Namun tidak bisa dengan leluasa begitu kita mengekspresikan perasaan-perasaan itu. Lalu cara mengelola emosi-emosi itu seperti apa biar nggak gila gitu, nggak stres? Oke, pengelolaan emosi ya, pengekspresian emosi. Mengelola emosi, mengekspresikan emosi kan memang butuh teknik ya gitu. Nggak serta-merta kita bisa mengeluarkannya secara verbal, misalnya dengan marah, dengan nangis itu. Ntar dibilang, ih ahli bikin apa kayak orang gila gitu kan. Nah, mungkin bisa dengan cara yang lain. Mengekspresikan emosi dengan menggambar misalnya. Oke. Itu bisa. Mengekspresikan emosi dengan menyanyi. Bisa. Oke. Dengan menulis itu bisa. Jadi ekspresi emosi itu bisa dengan apapun, bahkan dengan menari. Jadi seluruh cara itu bisa dilakukan. Biasanya kalau saya gitu meminta klien saya untuk menulis atau menggambar, dan itu sangat membantu. It works. Ya, Wah, it's work. iya. Oke. Dan risetnya banyak banget. Baik, berarti bisa dibilang teman-teman di ruang redaksi ini terbebas dari stres begitu ya, karena kalaupun kita sedang marah dan apa segala macam, di dalam ada gitar saya, kemudian sesuka hati mau puterin lagu, ada yang bisa request juga, mereka juga suka menulis, dan ada juga yang suka teriak-teriak. Jadi memang kita membiarkan orang-orang di sini tuh untuk bisa mengekspresikan rasa mereka gitu, dan sangat luar biasa kalian anak-anak Tribun. Baik, adakah kita udah sampai di segmen terakhir nih, nggak terasa. Adakah yang pengen kalian sampaikan untuk menutup
tema kita pada sore hari ini. Saya mau ke Kak Au dulu. Berat ya closing statement, Bu. Menyadari emosi adalah langkah awal untuk melihat keseimbangan diri. Menyadari emosi adalah langkah awal untuk melihat keseimbangan diri. Yes. Wow. Saya habis ini bikin caption. Oke. Bagaimana dari psikolog klinis kita? Saya ngomong apa ya? Setiap emosi itu berharga. Seberharga dirimu. Jadi terima seluruh emosi yang kamu rasakan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber saya. Ya, nggak terasa ini udah 30 menit obrolan kita di Tribun Bastory untuk sore hari ini. Saya sudah bisa melihat ini keduanya bisa berkolaborasi nanti ya ke depannya mungkin karena menurut saya juga saling bergandengan itu lebih kuat begitu daripada kita berjalan secara individual. Baik Tribuners, terus berupaya untuk bisa mengenali emosi dan ambil langkah-langkah bagaimana caranya untuk mengolah emosi itu dengan baik begitu agar diri kamu dan juga orang-orang di lingkungan juga tidak merasa seperti apa gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk narasumber saya. Ada psikolog klinis kita yang sudah hadir untuk membahas dengan tema menyadari emosi. Ada Mbak Novi Ernilawati, thank you, dan juga Ketua Komunitas Sombar Agustina Putirulan. Terima kasih yang sudah bergabung di layar monitornya selama kurang lebih 3 jam. Kita akan jumpa lagi di Tribun Bastory episode berikutnya tentunya dengan narasumber-narasumber dan juga tema-tema kece lainnya. Saya Ajeng Hatalea dan kedua narasumber saya kami pamit dan Amato dong. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.